Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang penilaian pembelajaran abad ke-21. Anggota dari kelompok 10 itu sendiri yaitu saya, Adi Sabdan Pratama, kedua, Deviska Salsabila Ardana, ketiga, Devita Sefti Anggraini, keempat, Farah Wardatul Afifah, kelima, Husnul Khotimah, 6. Lintang Pramudita, 7. Nabila Gresita Fitri, 8. Niken Ayu Naza, 9. Sauki Diaul Haq, dan ke-10 Yaratun Ainun. Pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi tentang prestasi siswa dalam memahami materi pembelajaran, keterampilan yang dimiliki, serta sikap yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran juga harus dilakukan secara adil, objektif, dan relevan dengan materi yang diajarkan, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian pembelajaran merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi pengertian penilaian pembelajaran adalah tolak ukur seberapa banyak pengetahuan siswa bertambah, keterampilan, dan bagaimana perubahan sikap siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan penilaian pembelajaran. Secara umum, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan baik hasil maupun proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Menurut Sejana 2014, tujuan penilaian yaitu untuk pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar bagi peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi mata pelajaran. Kedua, mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Jadi, tujuan penilaian pembelajaran sendiri itu untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran, menguasai keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga, penilaian juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan kurikulum dan perbaikan metode pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian. 1. Valid. Validitas adalah prinsip penilaian yang menunjukkan kesesuaian aspek dan nilai yang hendak diukur. Penilaian yang valid dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid berdasarkan 3 kriteria, yaitu validitas konstruk, validitas tampan, dan validitas empirik. 2. Konsisten. Konsisten atau reliable adalah prinsip di mana penilaian menunjukkan hasil yang sama meskipun diukur berulang-ulang. Prinsip ini dapat dipenuhi dengan menggunakan instrumen yang handal. Dalam hal ini, berarti hasil penilaian yang ditunjukkan tidak dipengaruhi oleh kondisi dan waktu pelaksanaan penilaian. Aspek ini memberikan jaminan bahwa nilai yang hendak diukur melekat pada objek yang diukur, bukan berdasarkan keadaan dan kondisi nilai tersebut diukur. 3. Objektif. Objektif berarti penilaian yang dilakukan terlepas dari subjektivitas dan tepat mengukur objek-objek yang ada pada subjek yang diukur. Objek-objek yang diukur bermacam-macam, seperti saja dalam kurikulum di Indonesia, objek yang dinilai ada 4 ranah,
yakni spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Terbuka. Terbuka adalah prinsip di mana penilaian prosedur, kriteria, dasar pengambilan keputusan disampaikan secara terbuka. Informasi yang disajikan juga bersifat akurat, jelas, konsisten, dan tepat waktu. Sebisa mungkin kriteria yang hendak diakses harus disampaikan kepada peserta didik dengan tujuan mereka memaksimalkan kompetensi mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Inklusif. Penilaian harus dirancang sebisa mungkin tidak merubah standar akademik, inklusif, dan adil. Tugas dan metode penilaian yang dilakukan tidak menitik beratkan atau merugikan peserta didik atau kelompok tertentu. Semua faktor yang tidak berhubungan dengan ranah dan kompetensi yang hendak diukur harus dihilangkan dalam proses penilaian. 6. Terintegrasi. Penilaian yang dilakukan terintegrasi sebagai komponen dalam kegiatan pembelajaran. Asesmen dilaksanakan dengan upaya untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kualitas pembelajaran. Tugas-tugas dilaksanakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran sehingga data yang didapatkan dapat bermakna dan mendukung prinsip asesmen yang lain yakni memberikan feedback. 7. Menyeluruh dan berkesinambungan. Asesmen disusun secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Rencana disusun secara lengkap mulai dari jadwal yang jelas, jumlah asesmen yang dilakukan, dan mempertimbangkan beban tugas yang diberikan selama proses asesmen berlangsung. 8. Asesmen formatif dan sumatif. Penilaian formatif dan sumatif harus dimasukkan ke dalam program asesmen untuk memastikan bahwa tujuan penilaian dilaksanakan secara edukasi. Beberapa program mungkin saja juga bisa digabungkan ke dalam program asesmen. 9. Feedback. Kunci dari asesmen sebagai pembelajaran adalah umpan balik atau feedback yang diberikan kepada peserta didik sebagai bahan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan berdasarkan informasi yang didapatkan dari proses asesmen. Semakin detail feedback yang diberikan, maka semakin baik kualitas asesmen yang dilakukan. Fungsi penilaian pembelajaran. Fungsi penilaian pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi kurikuler, yaitu untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya dalam mengajar. Yang kedua, fungsi instruksional, yaitu untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh para siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Tidak hanya itu, asesmen diagnostik juga dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, dan membantu merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian dalam evaluasi pendidikan jika dilihat dari fungsinya penilaian terdiri atas beberapa macam, yakni penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir catur bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Yang ketiga, penilaian diagnostik adalah nilai yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi. Yang kelima, penilaian penempatan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan suatu program belajar atau suatu penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu.
Jenis penilaian berdasarkan sasaran. Yang pertama, penilaian individu, penilaian yang dilakukan untuk melihat kompetensi atau hasil belajar secara perorangan. Yang kedua, penilaian kelompok, penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompeten atau hasil belajar secara kelompok. Jenis penilaian berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur. Yang pertama, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Selanjutnya, kesimpulan. Penilaian pembelajaran abad ke-21 menekankan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Hal ini mencakup asesmen formatif yang memberikan umpan balik kontinu untuk mendukung pembelajaran aktif dan asesmen sumatif yang memberikan gambaran keseluruhan pencapaian siswa. Penilaian tersebut tidak hanya mengukur pemahaman konsep, tetapi juga menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, bekerjasama, dan berinovasi. Dengan memprioritaskan keterampilan abad ke-21, penilaian pembelajaran abad ke-21 bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntunan masyarakat dan pekerjaan masa depan. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.